Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan seminar hasil penelitian kami tentang lada. Adapun artikel yang saya seminarkan ini tentang aplikasi sistem sentrifugal pada alat perontok lada dan peluka kulit lada. Pengolahan lada secara tradisional di Bangka Belitung, lada pasca petik itu dimasukkan dalam karung, kemudian direndam selama kurang lebih 14 hari, kemudian dicuci hingga bersih dan dijemur. Nah, hanya saja saat ini beberapa kendala yang dialami petani adalah ketersediaan air bersih yang mengalir. Itu sekarang agak sulit ditemukan di kebun-kebun. Ya, karena pertanian sawit dan lain-lain. Nah, efeknya pada perendaman adalah kalau direndam pada air yang tidak bersih, yang tercemar, kemungkinan besar dan berdasarkan hasil penelitian terdapat cemaran bakteri E. coli pada produk lada putih kering. Selain itu, ada juga risiko dicuri pada saat direndam dan ditinggal di kebun. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif mesin perontok dan peluka kulit lada sebelum direndam. Nah, jadi selain direndam di alam, proses perendaman juga dapat dimodifikasi dengan cara direndam pada air yang tidak mengalir atau air menggenang yang ditempatkan pada bak-bak semen. Namun untuk mempercepat prosesnya, salah satu penelitian yang sedang dikembangkan saat ini adalah bagaimana melukai kulit lada sebelum direndam, tujuannya untuk mempercepat proses pembusukan. Nah, untuk menghasilkan mesin sebagai alternatif perontok dan peluka ini, metode penelitian yang kita lakukan adalah pertama kita merancang alat dan nanti mesinnya yang akan digunakan adalah motor bakar bensin 6,5 HP langsung ditempelkan pada mesin tanpa sistem transmisi. Kemudian setelah perancangan selesai, komponennya dibuat dengan mesin 3D printer, artinya bukan dari logam, kita print produk-produk tersebut dengan bahan PLA. Nah, setelah produk selesai dibuat komponennya, kemudian kita rakit, kita uji. Nah, dalam pengujian ini yang kita amati adalah waktu prosesnya, daya rontoknya, dan kemampuan melukai lada serta efisiensi mesin itu sendiri. Berdasarkan fokus yang kita akan teliti adalah pengaruh dari konstruksi penggilasnya. Di sini kita buat sistem penggilasnya berupa tabung kerucut dengan beberapa sirip di dalamnya. Nah, siripnya ini kita bedakan, ada yang sirip dikonstruksikan dengan helik, ada yang kita pasang miring. Nah, sistem sentrifugal seperti yang disebutkan pada judul tadi adalah lada dimasukkan ke dalam tabung, kemudian tabung berputar, maka lada akan ikut berputar dan terlempar ke bagian dinding. Nah, dengan konstruksi miring atau tabung kerucut ini, maka lada tadi akan terdorong keluar sejajar searah dengan sumbu putarnya. Nah, itu yang kita sebut dengan sistem sentrifugal tadi. Nah, dari sistem tersebut secara keseluruhan kita buat desainnya seperti gambar ini. Di dalamnya ada beberapa komponen lagi, ada skru konveyor, ada rotor. Ya. Kemudian ini adalah prototipe yang kita hasilkan dari penelitian yang kita kerjakan dan siap diuji. Nah, hasil pengujiannya pertama, kalau kita lihat dari data ini, pertama ini untuk rotor tipe miring. Dilakukan pada putaran rendah, maksudnya setting gas pada mesin diatur pada posisi terendah. Bahan uji adalah lada segar 4 kg, 4000 gram. Kemudian kalau dilihat dari kinerja perontokannya cukup bagus, 98%, hampir semua rontok.
Kemudian kinerja pelukaan untuk kulit ladanya di gambar ini, dari pengamatan ini dapat dikatakan belum dapat melukai kulit lada, ya. Sehingga ini belum berhasil memberikan luka pada kulit lada. Kemudian waktu prosesnya sekitar 3,8 menit, sehingga kalau dihitung kapasitas per jamnya dapat mencapai sekitar 63 kg per jam. Kemudian pada putaran sedang, dengan jumlah bahan uji yang sama, kemampuan merontokkannya lebih tinggi lagi, hampir semua rontok, tapi belum semuanya rontok. Dan luka yang dihasilkan pada kulit sudah terjadi walaupun masih sedikit, sudah ada beberapa yang luka. Kalau diperkirakan masih sekitar 1% lah. Dengan waktu 3,4 menit dengan kapasitas per jam sekitar 71 kg per jam. Kemudian pada putaran tinggi kita coba lagi dengan jumlah yang sama. Nah, dari sini dapat kita lihat mesin mampu merontokkan semua butir lada dari tangkainya, dilihat dari gambar ini, dan sudah mampu melukai beberapa butir melukai kulit lada. Hanya saja belum banyak, ya mungkin masih di bawah 2% lah, atau sekitar 2%-an. Kemudian kapasitasnya dapat mencapai 80 kg per jam. Kemudian untuk yang tipe miring, ya tipe helix maksud saya, di sini dapat kita lihat dilakukan pada putaran sedang, karena yang tadi itu berdasarkan pengujian pada miring, tipe tinggi juga kayaknya kurang bagus karena sudah lada kemungkinan ada yang hancur, yang pecah akibat putaran yang terlalu tinggi. Maka kita coba pada putaran sedang. Di sini kemampuan merontokkannya bagus juga, sekitar 97%, artinya masih ada sisa-sisa yang tertinggal. Kemudian kalau kita lihat kemampuan melukai kulit ladanya, boleh dikatakan belum dapat melukai sehingga masih 0%. Hanya saja waktu prosesnya lebih cepat, yaitu sekitar 89 sampai 100 kg per jam. Nah, hal ini terjadi karena memang tipe siripnya kita buat helix tadi, sehingga membantu gaya dorong pada lada saat keluar. Kemudian dari hasil pengujian lada keringnya kita timbang, maka di sini dapat dilihat lada proses pertama dengan rotor miring, kemudian dengan rotor helix. Di sini jumlah lada kering yang dihasilkan dari 4 kg tadi adalah 385 gram, kemudian dari rotor helix tadi 391 gram, ditambah sisa yang masih tertempel pada lada yang kita ambil juga, kita keringkan juga sekitar 24 gram. Sementara yang tanpa proses itu hasil lada keringnya dari 4 kg itu 426 gram. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses ini belum mencapai efisiensi 100%, karena ada bagian yang rontok dan kemudian pecah. Ini adalah gambar serpihan kulit lada, tangkai lada hasil proses tanpa air. Itu efisiensinya sekitar 90 sampai 92%. Nah, dari hasil data tersebut dapat disimpulkan, pertama, konstruksi mesin perontok lada dengan sistem sentrifugal pada posisi sumbu horizontal dapat berfungsi dengan baik. Tingkat kerontokan buah dari tangkai baik pada putaran rendah sampai putaran tinggi dengan tipe sirip miring serta sirip helix hampir mencapai 100%. Kemudian kemampuan melukai kulit buah lada belum efektif baik dengan tipe miring maupun tipe helix. Kemudian walaupun masih sangat sedikit, masih terlihat ada beberapa lada yang pecah saat dirontokkan. Hal ini dapat kita lihat dari efisiensi tadi. Demikian presentasi artikel ini. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.